Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, diluaskan rezekinya, dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Amin ya rabbal alamin. Kembali lagi dengan gue Rizky dalam menembus hijab. Pada malam hari ini, gue bakal ngebawain sebuah kisah yang ditulis oleh Bang Endo yang berjudul Maling Gantung. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, mari dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe agar kami lebih semangat membawakan cerita-cerita misteri berikutnya. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita misteri dari kami. Untuk teman-teman yang ingin membaca ceritanya secara langsung, silakan kunjungi akun Facebooknya Bang Endo yang nanti linknya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gak usah basa-basi lagi nih. Dan ini ceritanya. Peristiwa mengerikan ini terjadi pada tahun 1970. Peristiwa yang selalu diceritakan oleh orang tua dari generasi ke generasi hingga saat aku lahir di tahun 90-an lah. Kisah maling gantung ini masih menjadi topik horor yang selalu diceritakan ibu kepadaku. Suatu sore sepulangnya aku dari pengajian asar, aku pulang ke rumah dengan basah kuyup karena hujan deras disertai petir, membuat aku takut dan aku berlari menuju rumah. Tidak peduli dengan hujan dan petir yang menggelegar. Pokoknya saat itu aku ingin berada di rumah. Loh, kamu ini bukannya neduh dulu, malah nekat pulang. Ya udah sana, ganti baju dulu, ucap ibu. Aku langsung ke belakang dan lekas mengambil baju di kamar. Dan setelah itu, aku rebahan di kasur. Terasa hangat sekali waktu itu. Di luar hujan masih deras dengan petir yang menyambar tanpa henti. Dan tak lama kemudian, mati lampu disertai kilat dan petir. Sontak aku berteriak memanggil nama ibu. Ibu! Dok, sini! Sahut ibu memanggilku. Iya bu. Dengan kondisi gelap, aku meraba-raba menuju ke ruangan tamu. Di sana, ibu, bapak beserta adik dan kakakku sedang berkumpul. Sini, duduk sama ibu. Aku pun duduk di dekat ibu. Ibu memberiku segelas teh hangat dan menyodorkan singkong goreng kepadaku. Suasana ketika itu begitu hangat sekali. Obrolan ibu dan bapak mengenai urusan dewasa membuatku bingung saat itu. Tapi makin lama, obrolan mereka semakin mengarah kepada hal mistis. Seketika aku menjadi serius mendengarkan cerita demi cerita yang ibu dan bapak bicarakan. Dan satu cerita yang membuatku benar-benar ketakutan. Saat itu, ibu menceritakan tentang maling gantung. Begini ceritanya. Waktu itu pada tahun 70-an, di daerah Endo, sempat gempar karena aksi pencurian dan teror pocong. Beberapa kampung di sekitar kampungnya, terdapat beberapa rumah yang menjadi korban pencurian. Tapi anehnya, pencuri itu menggasak semua barang-barang yang ada di rumah korbannya. Bahkan, hewan-hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing, dan unggas bisa dicurinya tanpa ketahuan warga. Sampai suatu ketika nih, ada warga kampung sebelah yang kehilangan sapi. Semua sapi yang dipeliharanya waktu itu sekitar 11 ekoran lah, dan semuanya ludes digondol maling. Waktu itu, si pemilik merasa aneh karena di kandang sapi miliknya tiba-tiba hening. Nah, kandang tersebut ada tepat di samping rumahnya. Dia buka jendela rumahnya untuk mengecek kondisi kandang. Dan betapa kagetnya si bapak itu ketika melihat kandang sapinya sudah kosong. Padahal waktu itu baru sekitar jam 9 malam. Bahkan warung di sekitar rumahnya masih belum tutup. Benar-benar aneh.
lewat mana maling itu membawa sapi-sapi tersebut. Lain halnya dengan yang dialami oleh warga kampung Endo. Beberapa hari setelah kejadian maling sapi itu, di kampung itu justru terjadi teror pocong yang dialami Pak Gandhi. Nah, Pak Gandhi memiliki sebuah warung yang buka dari sore sampai tengah malam, tapi kadang juga bablas sampai subuh kalau ada yang nemenin dia main catur. Sampai suatu malam, Pak Gandhi lagi jagain warungnya. Waktu itu sekitar jam 11 malam lah. Suasana di kampung itu hujan ringan yang memang dari seharian tadi tidak berhenti, membuat udara semakin malam semakin dingin. Pak Gandhi memutuskan buat menutup warungnya karena memang benar-benar sepi malam itu. Dan ketika Pak Gandhi sedang menutup gaplok atau susunan papan untuk warung, dari kejauhan Pak Gandhi melihat seseorang yang berdiri di bawah tiang listrik. Jaraknya kisaran 10 meteran lah dari warung Pak Gandhi. Pak Gandhi mikir itu orang yang lagi ronda malam, yang biasa tiap malam ngentongin tiang listrik ketika jam 12 malam ke atas. Karena memang Pak Gandhi gak bisa melihat jelas ke arah orang itu dikarenakan kabut yang sedang turun. Pak Gandhi yang melihat itu tetap melanjutkan kerjaannya menutup warung. Tapi baru aja Pak Gandhi hampir selesai menutup warungnya, tiba-tiba dia mencium kamper dan kembang. Lah, kok bau mayit anyar ya? Mungkin seperti itulah gumam dalam hatinya Pak Gandhi. Dan gak lama dari situ nih, Pak Gandhi ngedengar suara di belakangnya. Bruk! Suara seperti nangka jatuh ke tanah. Seketika Pak Gandhi nengok ke belakang. Di sana Pak Gandhi melihat sosok pocong. Sosoknya tinggi besar, berada sekitar 3 meter dari dia. Pak Gandhi sempat dia memperhatikan dari bawah sampai atas. Dia masih berpikir kalau itu adalah temannya yang iseng. Tapi setelah Pak Gandhi memperhatikan kakinya, makhluk tersebut tidak menyentuh tanah. Pak Gandhi terjatuh lunglai karena tiba-tiba badannya lemas. Sampai akhirnya Pak Gandhi pingsan di depan warungnya dan belum sempat memasang gaplok terakhir. Untungnya jam 12 malam Pak Gandhi dibangunkan oleh beberapa pemuda yang sedang ronda malam itu. Dan ketika sadar nih, barulah Pak Gandhi langsung menceritakan apa yang dia lihat. Dan ketika Pak Gandhi masuk ke warung, betapa kagetnya dia melihat satu peti telur ayam hancur seperti kejatuhan benda berat. Dan saat Pak Gandhi melihat laci uang di etalasenya, semua uang hasil penjualan hari itu hilang semua tanpa sisa sedikit pun. 1 bulan kejadian itu berlalu, tapi di kampung sebelah masih ada kejadian maling dan teror pocong. Sampai pada suatu hari ada kejadian maling kotak amal di musola kampung sebelah. Siang itu warga kampung sebelah berlarian mengejar maling tersebut dan sempat tertangkap warga. Tapi anehnya, tubuh pelaku maling itu sangat sulit disentuh. Tubuhnya seperti licin, bahkan sempat dijerat dengan tali dan tetap berhasil kabur. Padahal waktu itu kaki dan tangannya sudah diikat. Hingga akhirnya maling itu lari tanpa jejak. Siang itu tetua kampung sebelah meminta bantuan seseorang sesepuh yang ada di kampungku. Mereka menceritakan kronologi kejadian tersebut. Dan menurut sepuh di kampungku, pelaku tersebut bukan orang sembarangan. Dan pelaku tersebut ada kaitannya dengan sosok pocong yang sempat ditemui Pak Gandhi waktu itu. Hingga akhirnya nih, diputuskanlah untuk mengadakan pengajian khusus bertujuan untuk meminta perlindungan Allah. Tepat pada malam Jumat, berkumpullah warga kampungku di masjid dan dihadiri juga oleh beberapa warga desa sebelah. Ibuku yang saat itu masih remaja juga ikut hadir dalam pengajian tersebut. Dibacakanlah surat Yasin bersama-sama. Dan anehnya, malam itu yang mulanya cerah, tiba-tiba saja angin kencang, petir menyambar, dan turunlah hujan yang sangat deras sekali. Hingga pada akhirnya, waktu itu sekitar jam 10 lah,
Acara pun selesai. Saat itu beberapa orang berkata, dan kebetulan didengar oleh ibuku. Mereka berkata, biasanya kalau udah diajiin begini, pelaku maling akan mengalami dua hal. Yang pertama hidayah dan bisa bertobat. Dan yang fatal, bisa mati kalau si maling itu bersekutu dengan setan. Begitulah selentingan yang ibuku dengar. Singkat cerita, sekitar 2 hari kemudian, di kampungku gempar dan heboh karena ada penemuan mayat yang tergantung di atas randu atau pohon kapuk. Pagi itu, seorang petani hendak menggarap sawahnya, dan ketika hendak istirahat, dia sedang bersandar di pohon randu. Dia merasa kepalanya kejatuhan air. Diperiksalah rambutnya yang terkena tetesan air itu. Dan saat tangannya mengusap rambut, dia melihat darah. Sontak saja dia langsung mendongak ke atas. Dan di sana, dia melihat sesosok mayat laki-laki menggantung di dahan pohon randu. Seutas tambang melilit di lehernya. Mayat itu bergelantungan dan sesekali terhempas ke kiri dan ke kanan karena terbawa angin. Lidahnya menjulur sangat panjang, seperti ditarik sesuatu, dan matanya melotot meneteskan darah. Mayat itu seperti nangis darah. Kemudian petani itu lari dan berteriak di tengah kampung, "Ada mayat gantung! Ada mayat gantung!" Tapi si petani masih syok dan tidak bisa menceritakan detail. Seketika saja warga di kampungku berlarian menuju sawah untuk menyaksikan mayat yang tergantung tersebut. Termasuk ibuku juga yang ada di sana juga melihat langsung penemuan mayat tersebut. Lalu dengan gotong royong warga pun menurunkan mayat itu, dan keanehan pun muncul. Saat mayat tersebut sudah diturunkan nih, dan tergeletak di pematang sawah, tiba-tiba aja, entah dari mana munculnya, puluhan ular hitam muncul dan mendekat ke mayat tersebut. Dan beberapa ekor ular itu berkali-kali mematuk sosok mayat itu. Seketika warga langsung berlarian dan menjauh. Sampai makin lama warga pun semakin ramai, karena kampung sebelah ikut berdatangan ke sawah yang berada di kampungku. Dan salah satu orang berteriak, "Nah, itu dia malingnya yang kemarin kita kejar." Dan orang itu mengeluarkan golok dan hendak menghampiri mayat tersebut. Dia berkata, "Dicacak si aku aing." Tapi sepuh di kampungku pun datang dan melarang orang yang hendak menebas mayat itu. Entah dengan doa apa yang dibaca oleh sesepuh itu, ular-ular yang tadi mengurumuni mayat itu tiba-tiba berlarian ke semak-semak. Dan setelah itu, dibawalah mayat itu ke balai desa yang terletak dekat dengan rumah ibuku. Di sana, mayat tersebut terlihat sudah kaku dan warna kulitnya membiru. Tapi anehnya, mata mayat itu masih mengeluarkan darah segar. Dan setelah dicari identitasnya nih, diketahuilah bahwa pelaku maling tersebut berasal dari desa lain yang tidak jauh dari desaku. Hingga akhirnya ada pihak dari desa tersebut yang menjemput mayat itu dan akan diurus pemakamannya di desa itu. Tapi 3 hari setelah kejadian tersebut, di kampungku tiba-tiba mencekam dengan rumor teror cepeo dan pocong. Cepeo adalah urban legend di daerahku, yaitu sosok pocong merah yang berlidah panjang, kain kafan yang merah karena darah dari hawa nafsunya yang jahat, lidah panjang karena menyekutukan Allah semasa hidup. Itulah sosok cepeo. Dan sosok cepeo yang meneror kampungku saat itu selalu didampingi sosok pocong yang sebelumnya meneror Pak Gandhi di warungnya. Teror pertama terjadi di kampung sebelah selama 7 malam. Kampung yang pernah kemalingan sapi dan kotak amal musola. Kejadian pertama saat itu ketika ada sebuah pertunjukan jaipong. Sekitar jam 11 malam nih, warga berkumpul di sebuah lapangan
menyaksikan jaipong tersebut. Beberapa orang penari yang lagi asik menari tiba-tiba saja berlari menjauhi tempat pentas. Disusul teriakan para pemain musik. Mereka berteriak cepel, dan seketika penonton panik saat itu. Ketika mereka menoleh ke belakang tempatnya ke arah kebun, di sanalah rupanya tengah berdiri sosok cepel melayang-layang di atas permukaan tanah. Orang-orang berhamburan semua dan menjauhi area lapangan saat itu. Dan yang lebih mengerikan lagi, saat sosok pocong merah itu melayang lebih tinggi dan mengejar orang-orang. Malam itu semua rumah dikunci rapat-rapat, dan teror cepel tidak berhenti di malam itu. Hampir semua pintu rumah warga di kampung itu seperti didobrak, bruk, bruk. Dan ada juga rumah yang dikelilingi dengan suara lompatan dan suara seperti meludahi rumahnya. Di keesokan paginya, ramailah perbincangan warga soal teror cepel malam itu. Dan rumah yang diludahi itu menjadi bau bangkai hingga satu keluarga itu mengungsi ke kampungku karena tidak kuat dengan bau bangkai di rumahnya. Dari situlah kabar menyebar ke seluruh desa hingga kecamatan. Teror cepel dan pocong di kampung sebelah masih berlanjut hingga 1 minggu. Di desa itu sudah tidak ada lagi aktivitas malam di luar rumah. Bahkan tidak ada yang berani lagi pergi ke masjid untuk sholat isya. Mereka mengunci pintu rumahnya. Tidak ada lagi anak-anak yang pergi ke masjid selepas maghrib. Sampai setelah 7 malam berlalu, teror pocong merah di kampung itu hilang dengan sendirinya. Dan ternyata teror itu belum berhenti, karena malah justru pindah ke kampung-kampung lain dengan gangguan serupa yang berlangsung selama 7 malam. Sampai akhirnya nih, sosok pocong merah itu meneror ke kampungku juga. Dan keluarga ibu juga mengalami teror tersebut. Kejadian ini diceritakan ibu kepadaku. Saat itu di kampungku sedang ada acara hajatan, dan yang menikah saat itu masih keluarga dari ibuku. Ibuku saat itu membantu di dapur untuk memasak. Keanehan pertama terjadi di dapur. Menjelang maghrib nih, nasi yang baru aja matang tiba-tiba berair dan basi. Hingga mereka yang bertugas di dapur, termasuk ibu, berulang kali memasak nasi, namun tetap saja begitu. Nasi yang baru aja diangkat selalu basi dan berair. Tidak hanya nasi, daging yang belum diolah tiba-tiba saja berbau busuk, padahal daging tersebut masih segar. Bahkan nih, daging yang udah diolah dan disajikan untuk para tamu undangan ikut basi sampai dikerumuni lalat hijau. Sampai akhirnya nih, datanglah yang punya hajatan ke dapur menanyakan kenapa masakan yang tersaji bisa cepat basi. Nah, orang-orang yang membantu masak di dapur pun kebingungan. Bahkan lebih bingung lagi dari yang punya hajat, karena melihat nasi dan daging yang ada di dapur sudah busuk semua. Di tengah kepanikan yang ada di dapur nih, terdengar keributan di depan. Para tamu undangan saat itu menjerit hingga mereka berhamburan meninggalkan lokasi. Dan rupanya si pengantin saat itu kerasukan. Sepasang mempelai tersebut yang awalnya duduk di pelaminan tiba-tiba berdiri kaku dengan tangan bersedekap seperti orang meninggal. Ibuku sendiri menyaksikan hal tersebut. Sepasang pengantin itu berjalan keluar dan dikejar oleh beberapa orang yang ada di sana. Tapi anehnya, mereka tidak bisa mengejar pengantin itu. Mereka merasa seperti berat untuk melangkahkan kakinya. Hingga akhirnya sepasang pengantin tersebut memasuki area persawahan. Dan para warga yang masih tetap mengikuti dari belakang, ternyata sepasang pengantin itu berhenti di bawah pohon randu yang pernah dipakai si pelaku maling untuk gantung diri. Setibanya di pohon randu nih, pengantin tersebut terjatuh dan pingsan. Dan para warga yang mengikuti, mereka sudah bisa berjalan cepat, bahkan berlari seperti biasa.
Dibawalah pengantin tersebut kembali ke rumah, dan acara pesta atau hajatan malam itu benar-benar menjadi kacau. Menurut ibu, kejadian malam itu benar-benar mencekam. Setelah beberapa kali terjadi teror cepeu di kampungku, direncanakanlah acara ruatan kampung yang diadakan di malam Jumat. Acara itu dilakukan di masjid oleh beberapa tetua di kampungku, dan ada juga para warga yang hadir termasuk ibuku. Setelah acara ruatan selesai nih, ada salah satu orang yang mengajukan untuk menebang pohon randu itu. Dan setelah mengajukan usul, orang tersebut tiba-tiba kerasukan dan berteriak, "Sahawai anu wani nu warima aing, paeh." Setelah ruatan itu, kondisi kampungku kembali tenang seperti biasa, hingga akhirnya beberapa tahun kemudian ada kejadian lagi. Beberapa anak yang sedang bermain layangan di persawahan pada sore hari, sekitar 6 orang anak saat itu, dikabarkan tidak pulang hingga larut malam. Orang tua mereka mencari-cari hingga sampai pagi, tapi tidak juga ditemukan. Bahkan sampai 2 hari masih dilakukan pencarian, hingga akhirnya banyak rumor yang mengatakan bahwa anak-anak tersebut diculik wewe gombel dan sebagainya. Tapi sesepuh di kampungku yakin bahwa anak-anak tersebut masih berada di area sawah. Dan setelah dilakukan ritual khusus di sawah tersebut nih, waktu itu malam hari, bener aja, terlihat anak-anak itu sedang asik bermain layangan. Sontak saja orang tua mereka menangis memanggil anak-anak mereka. Dibawalah anak-anak tersebut kembali ke kampung, dan ketika ditanya oleh orang-orang apa yang terjadi dan kenapa mereka tidak pulang selama hampir 3 hari, anak-anak tersebut malah kebingungan, dan mereka menjawab mereka itu hanya main layangan beberapa jam saja di sawah. Bahkan azan asar pun belum mereka dengar. Anak-anak itu masih merasa berada di hari yang sama dalam suasana sore hari saat itu. Dan ketika sesepuh kampung mengusap wajah mereka, di sanalah mereka baru sadar bahwa saat itu sudah malam, dan mereka merasa lelah dan juga perut yang sangat kelaparan. Bagaimana tidak merasa lapar? Hampir 3 hari mereka hilang dan asik main layangan. Ini gila sih, menurutku. Hampir 3 hari mereka hilang, dan anak-anak itu hanya merasa main beberapa jam saja. Singkat cerita, sampai pada akhirnya nih, pohon randu itu hancur terkena sambaran petir. Dulu ada mitos bahwa petir selalu mengajar nenek Jarkoni. Digambarkan sosok iblis yang berlari dan bersembunyi di dalam pohon-pohon tinggi saat ada petir. Tapi ya itu hanya mitos. Oke teman-teman, segitu aja cerita yang ditulis oleh Bang Endo nih. Semoga banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita ini. Dan akhirnya, gue Rizky izin pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.